Non takadunduk ngolong pasir ronyenye ni pak jemput jorek ni pak mayang manggil dia. Oke, bakuro kunoa yang saku nalaputang jagalam lang channel pasir yang damai. Sokoy sake kesaku ampun maaf, tete kayak rapit go, ampun maaf deo tipo tua menak mama udah pengakon. Angkum saya baru neo benua pasir rekang tungkot kampung Migi ya lang channel endo kakak besura-sura nua tetap seputaran seni budaya dan adat istiadat pasir ya, secara umum dan suku Migi Sengkuak secara khususnya, mana beberapa hari ini saya sebenarnya dapat pesanan ya yang cukup lama dari tua saya di Semunte. Beliau ini sebenarnya tokoh daripada Semunte yang sangat dihormati dan disegani, dimana beliau itu sebenarnya memesan 3 buah utok mendau. Namun karena beliau punya keinginan sesuai dengan seleranya ya, jadi saya membuat utok mendau. Dia bukan ciri khas daripada kami Migi ya. Jadi kalau jujur saja, kalau kami Migi ini nggak tahu nih namanya apa ya. Cuman ada contoh dibuatnya kemarin ya, kita ikuti contohnya walaupun tidak sama persis ya. Kenapa tidak sama persis ya? Karena kemampuan mengukir kan berbeda-beda. Demikian juga saya kan, tahap saya pun bukan tahap yang profesional dalam mengukir, masih tahap-tahap belajar. Namun istilahnya ya sedikit bisa mengikuti gimana ini biar jelasnya. Ini apa saya kena jadi nggak terlalu jelas kelihatannya. Nah, ada 1, 3 dan ini belum selesai sebelahnya, saya ukir. Ini tentang pembuatan mendau ya, sering kali ditanyakan sama teman-teman. Ini juga saya lihat di channel-channel YouTube yang lain, para pengrajin mendau ya, yang jelas itu mereka para sesepuh dan senior-senior dalam bidang permandauan ya.
Beda dengan kita masih tahap pemula dan belajar. Sering mendapat pertanyaan, mendau kok mahal, bentuknya seperti itu aja, tapi kok harganya sampai segitu. Ya, bagi seseorang yang tidak menikmati seni dan mencintainya, apapun bentuk daripada hasil karya itu dianggap hal yang biasa. Tetapi bagi seseorang yang memahami, menikmati dan mencintai seni, bentuk apapun itu, bila itu merupakan suatu karya seni, itu hal yang sangat bernilai. Demikian juga dengan mandau. Mandau itu untuk mencari bahan kepalanya aja, atau utoknya bilang kami, dia itu tidak bisa asal kayu. Ya, mandau kerja itu minimal jambu, jeruk, kayu gading, itu sudah bahan yang sangat bahasanya itu sangat kualitas yang sangat biasa. Kalau ulin tuh sudah lumayan. Tidak bisa juga asal kayu. Satu yang dicari tidak gampang pecahnya, alot. Kemudian untuk mengukir, dia mudah diukir. Banyak bahan itu dia alot, begitu diukir dia langsung rompal-rompal atau pecah-pecah. Itu banyak, jadi tidak bisa sembarangan. Nah, dari kesulitan yang mencari bahan kepala mandau aja, itu mempunyai kesulitan tersendiri. Walaupun bagi kami pemula seperti membuat dari jeruk, kayu jambu, kayu gading, dianggap itu kayu-kayu yang murahan bahasanya. Cuman dalam memilih itu pun kami ada tingkat kesulitan tersendiri. Jambu harus seperti apa bentuk cabangnya, akarnya agar bisa, karena tidak semua dari jambu itu sendiri bisa dibuat kepala mandau. Walaupun di tingkat pengrajin, kepala mandau dari jambu itu sebenarnya bukan untuk pengrajin profesional sebenarnya. Kan bagi kami yang pemula itu bisa untuk bahan, karena dari tingkat alot kayunya dan mudah mengukirnya. Apalagi kalau kita menggunakan bahan banggris, tanduk, itu tentu lebih sulit lagi dalam mengukirnya, memilihnya. Disitulah untuk tingkat kesulitan saja kita bisa memperkirakan bagaimana untuk memperoleh suatu hasil karya sampai dengan bentuk seindah mungkin. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sangat sederhana dan
bagi pengukir ini sebenarnya hasil yang bagi tahap-tahap pemula ya. Nah, walaupun demikian sederhananya, minimal itu dia 3-4 hari itu baru selesai mengukir ini, belum mengamplasnya, menghaluskannya ya kan. Situlah, oleh karena itu buat teman-teman yang menganggap membuat mandau itu hal yang biasa-biasa saja, ya mohon dipahami kenapa para pembuat mandau itu memaharkan hasil karyanya tinggi-tinggi. Karena tadi tingkat kesulitannya, bahannya, dan yang paling utama di situ adalah nilai seninya. Nah, di nilai seni ini banyak yang bagi kita yang awam itu tidak memahami. Oh, cuman hanya parang atau besi dibuat seperti mandau, dikasih kepala, sarung, itu hal yang biasa, banyak saja di pasar-pasar, ya kan begitu. Di pasar harganya cuma sekian kok, jualnya sampai juta-jutaan. Itu dibilang kita maklum ya maklum, karena bagi yang tidak memahami ya tingkat kesulitan membuat mandau, sarung, bahkan isinya sarung, kepalanya itu dianggap hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang memahami karya seni, penikmat karya seni, dia akan sangat menghargai daripada hasil karya seseorang pengrajin. Itu. Jadi nggak terlalu banyak ya cerita saya, bahwa para pengrajin mandau itu bukan hanya tentang mandaunya yang mereka munculkan, tapi hasil karyanya. Nilai seninya itulah yang membuat mandau itu berharga. Bukan kayunya, bukan tanduknya, bukan besinya, bukan rotannya, tapi nilai karya seninya. Semoga juga apa yang saya sampaikan ini juga sepaham dengan para senior pengrajin ya. Dan harapan saya bagi teman-teman yang mencintai karya seni ya, maklumi daripada nilai hasil karyanya para pengrajin, karena itulah suatu bentuk karya besar pemikiran mereka dan keterampilan mereka di situ. Oke, sekian dari saya. Nalau putang jaga alam, bentek kayang rampik duo, ampun maaf deo enanan salah bahasa salah surah umbang nau kisah di foto tua benak mama rapa ada tupak pinang nenggar tabek selalu, salam budaya, Rion rumpai ruai belkeo layong lindang kesongsan dat diran bahasa kain pasir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel kita berkembang.
dan Takadayak bepekat, pasir bepekat, ya.